Rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya diwajibkan atas kamu berperang. Yang perang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Dan boleh jadi bahwa kamu membenci sesuatu, tapi itulah yang baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itulah yang buruk bagimu. Allah tahu mana yang baik dan buruk bagimu, dan kamu tidak mengetahui. Itu artinya surat Al-Baqarah 216. Jadi ini satu kaidah ya yang harus kita yakini ya dalam kita menjalani hidup di dunia ini, bahwa kata Allah tidak selalu yang tampak buruk itu buruk, sebaliknya tidak selalu yang tampak baik itu baik. Kata Allah, boleh jadi yang kamu pandang buruk, justru itulah yang paling baik bagimu. Dan boleh jadi yang kamu pandang baik, yang kamu inginkan, justru itulah yang buruk bagimu. Nah, ayat ini Bapak Ibu, bicara dalam konteks perintah Allah. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berperang. Nah, dulu ya Nabi, para sahabat itu selalu diperintahkan berperang. Ya, dan perang itu perintah yang sangat tidak menyenangkan oleh para sahabat. Karena kalau perang, ya konsekuensinya berpisah dengan anak, keluarga, kehilangan harta, atau mungkin mati, minimal cacat. Tidak ada orang yang senang kalau ada perintah perang itu. Ibu, kalau suami ibu tentara, kalau dikirim suami ibu ke Papua, bahagia enggak? Pasti sesak nafas itu. Ya enggak senang tuh kalau suami dikirim ke Papua. Ya ada ya sebagian ibu-ibu kok senang sujud syukur malahnya kan. Ya Pak, kau menyerengi saya tiap hari di rumah kan, dikirim ke Papua ada ba'ala aja. Ya, tapi rata-rata kita ini kalau keluarga kita dikirim perang pasti enggak senang. Nah, begitu juga dengan para sahabat. Ya, di perintah perang, banyak yang tidak senang dengan perintah perang itu. Nah, kata Allah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi itulah yang paling baik. Tapi boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itulah yang buruk. Nah, Bapak Ibu, banyak contoh-contoh dalam Al-Quran ya. Kadang perintah Allah, aturan Allah, ya, syariat tidak mengenakkan. Ya, tapi kalau kita tetap mau patuh, tetap mau melaksanakan, justru disitulah kebaikan yang banyak yang akan kita panen. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau baca di surah As-Saffat ayat 100 sampai 110 ya. Surah As-Saffat 100 sampai 110. Itu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, betul ya? Ibrahim punya anak Ismail. Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Ya, karena Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak sampai usia 80 tahun. Baru punya anak. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, di hari tua kita punya anak. Ya, puluhan tahun anak ditunggu, tidak bisa dibayangkan tuh. Betapa sayangnya dia ke anaknya itu. Anak ini sudah masuk usia menginjak remaja pula. Nah, itu harapan sudah banyak ke anak seperti itu. Tiba-tiba datang perintah Allah sembelih. Itu ya. Nah, diceritakan begitu, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami inni azbahuk." Saya bermimpi menyembelihmu. Tapi ini perintah Allah. Tentu tidak semua orang suka anaknya disuruh sembelih, Ibu. Kalau kita pasti tidak mau melaksanakan itu. Apalagi perintah cuma lewat mimpi kan. Nah, lagi tanya ke ibu-ibu, misalnya kalau suami ibu berkata, ya, misalnya suami ibu beli oto, seminggu beli oto baru, tuh suami ibu pemimpinya bersedekah oto tuh.
Ya. Kecik ibu mimpi cik ibu tu ya. Coba bayangkan ya, bermimpi menyembelih anak. Tapi karena Ibrahim yakin itu perintah Allah, walaupun tak senang dia dengan perintah itu awalnya, ya tak sukalah masa menyembelih anak dah puluhan tahun ditunggu. Tapi Ibrahim tetap menyembelih anaknya karena perintah Allah, walaupun tak menyenangkan. Apa kata Allah? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Itu di 108 dari 100 As-Saffat itu. Apa yang dilakukan Ibrahim itu kata Allah kami jadikan syariat bagi manusia setelahnya. Artinya ya menyembelih berkorban itu menjadi ibadah bagi manusia sepanjang masa sampai hari kiamat. Apa maknanya itu? Semua korban manusia sampai hari kiamat sepanjang masa itu pahalanya untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia yang menunjuki. Disebabkan dialah terjadi ritual korban, kira-kira begitu. Maka pahala orang yang berkorban itu untuk Nabi Ibrahim. Itu yang disebut boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi di situ ada kebaikan yang banyak. Kalau Ibrahim menolak perintah Allah dulu, tidak mau dia menyembelih anaknya, mungkin korban tidak ada sekarang. Kalau korban tidak ada, tentu Ibrahim dapat pahala gratis setiap tahun. Ibrahim dapat pahala sepanjang masa itu karena dia mau melaksanakan perintah Allah, yang perintah itu kurhun, sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu juga kalau Bapak Ibu baca nanti di surat Ibrahim 37, itu Siti Hajar diperintah untuk tinggal di Makkah. Awak habis melahirkan anak, ya, anak masih balita, masih bayi, masih merah, suruh tinggal di Ka'bah. Tidak ada orang di sana, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanaman, gersang. Ibrahim pulang, pergi ke Palestina, tinggal di sana. Ibu-ibu kalau begitu suaminya, saya yakin pasti membangkang. Ibu habis melahirkan, itu ditinggal dek suami ibu, nyopai sedeh. Ya kan orang nak ketek, tak ada makanan, tak ada kehidupan, tak ada orang lah. Mungkin kalau ibu-ibu tu mungkin nyol lala jo karek kayu bapak tu. Ya kan? Tapi Siti Hajar ndak, karena perintah Allah. Ya, Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Saya tinggalkan anak saya di lembah yang tandus dan gersang ni ya Allah, ya di samping rumahmu. Itu perintahmu. Siti Hajar hanya berkata, ini perintah Allah ya suamiku. Iya, perintah Allah, sudah. Kalau perintah Allah saya patuh. Maka Siti Hajar tinggal. Habis minuman, habis makanan, anak menangis, berlarilah antara Safa dan Marwah mencari minum. Naik ke Bukit Safa, tengok orang ada, tidak orang lewat cari minum. Tidak ada lari ke Marwah lagi, tidak ada juga lari ke Safa lagi. Bolak-balik. Sampai akhirnya, ya air keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Lari-larinya Hajar dari Safa dan Marwah itu dijadikan pula ibadah oleh Allah sampai hari kiamat. Berapa banyak orang yang umrah setiap hari, yang haji setiap tahun, pasti ada sa'i. Semua pahala orang umrah dan haji itu untuk Siti Hajar sampai hari kiamat. Itu yang dimaksud Allah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi di situ kebaikan yang banyak. Itu buktinya Siti Hajar tuh. Kalau Siti Hajar nak mau patuh dulu melawannya, ya kan, apalagi nyolala Ibrahim tuh jeladiang bagai. Tak mungkin ada sa'i itu. Tak mungkin ada sa'i itu. Sa'i itu ada karena Hajar patuh pada perintah. Itu makanya ibu-ibu kalau ada perintah apa kok tak masuk akal, kerajunnya lah nak bahan. Ya kan ada perintah apa kok karena tak masuk akal perintah lah. Jangan kerjakan sajalah, di situ ada kebaikan nanti itu, pasti itu. Karena begitu kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi di situ ada kebaikan yang banyak. Bapak Ibu kalau baca surah Al-Ahzab 37, Al-Ahzab 37 ya, itu diceritakan Nabi ya menikahkan Zaid dengan Zainab. Jadi istri Nabi ini Bapak Ibu, salah satunya Zainab binti Jahsy, istri Nabi. Nah, Zainab binti Jahsy ini Bapak Ibu, dia awalnya menikah dengan Zaid bin Harisah, anak
angkat Nabi. Lalu kemudian dia jadi istri Nabi. Nah, kenapa bisa jadi begitu tuh Pak Ibu? Jadi begini. Jadi Zainab ini wanita terhormat. Ya, Zainab ini wanita terhormat, kaya, cantik, nasab tinggi. Pokoknya sempurnalah. Tipikal wanita sempurna di masa itu Zainab binti Jahsy, sempurna. Cantik, berkedudukan tinggi, kaya, nasab terhormat, sempurna. Nah, tiba-tiba Nabi melamar Zainab untuk anak angkatnya, namanya Zaid bin Harisah. Jadi Nabi ini punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini budak. Budak. Sudahlah budak, wajahnya tidak menarik, jelek. Ya, sudahlah miskin pula. Jadi lengkaplah sebagai laki-laki yang tidak berharga ketika itu. Sudahlah budak, miskin, wajah pun tidak menarik. Zainab sudahlah cantik, nasab terhormat, kaya. Maka Nabi melamar Zaid, anak angkatnya ini. Awalnya dia budak Khadijah, lalu diangkat Nabi sebagai anak. Dilamarlah untuk Zainab. Itu Zainab berat. Coba ibu bayangkan kalau ibu-ibu di posisi Zainab. Ibu rancak, kayo, hebat, doktor. Dijodohkan je laki-laki, ala bantu buruk, miskin, ya tak? Ndak berkedudukan, ndak ada penghasilan, ndak ada, ya kan? Ambo yakin ibu-ibu ndak mau menerima perintah itu. Ndak yakin saya mau itu. Berat pasti itu. Zainab sebagai wanita pasti berat menerima perintah Nabi. Tapi Zainab patuh, mau dia menikah dengan Zaid. Akhirnya menikahlah Nabi Zaid dengan Zainab. Tapi kemudian pernikahannya ndak berjalan harmoni. Rumah tangga tidak berjalan harmoni. Kenapa? Tidak sekufu. Karena memang sekufu itu penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau cari menantu, cari pasangan, ya memang perlu sekufu. Kalau tidak sekufu, susah harmoninya. Ya, sekufu itu tidak mesti sama dalam semua hal. Boleh jadi ada yang saling timbal sulam namanya. Timbal sulam. Misalnya, yang perempuan kok cantik, tapi miskin. Yang laki-laki kok kayo, ya wajahnya limo misalnya. Jadi wajah kok beko naik jo harato. Yang ibu kok naik jo bantu. Itu sekufu beko tu. Ada mengimbanginya. Cantik kayo, yang cik kurang gagah tapi kayo apa cantik miskin, yang cik kurang gagah tapi kayo. Itu sekufu beko tu. Atau misalnya ibu kok cantik tapi oon. Ya kan? Apa kok ndak gagah lo, tapi pintar. Itu sekufu beko tu. Ya, jadi sekufu kok penting kok Ibu. Kalau ndak rumah tangga kok ndak harmoni ndak percaya Ibu kamu. Ada yang menaikkan ya derajat salah satunya. Ini ndak, Zaid ndak ada sekufunya. Sudahlah jelek, miskin, budak lagi. Zainab sudahlah cantik, kaya, terhormat lagi. Tapi Zainab tetap mau menikah karena diperintah Nabi. Nah, tidak berjalan harmoni rumah tangga. Zaid mengadu berkali-kali ke Nabi. Saya ingin menceraikan istri saya. Kata Nabi, amsik, tahan, jangan bercerai. Berkali-kali Zaid datang, akhirnya bercerai juga. Nah, setelah Zaid bercerai, falamma qada Zaidun minha wataran, ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, maka kata Allah, zawajnakaha. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Turun ayat ini menikahkan Nabi dengan Zainab. Jadi satu-satunya istri Nabi yang menikah tanpa wali itu Zainab. Semua istri Nabi itu menikah dengan wali. Bapaknya atau saudaranya. Zainab walinya Allah di langit. Itu satu-satunya istri Nabi yang menikah tanpa wali. Jadi Zainab ini dinikahkan Allah dengan turun ayat ini. Al-Ahzab 37. Turun ayat menikahkan Nabi dengan Zainab. Nah, untuk apa Nabi dinikahkan Allah dengan Zainab? Likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim. Untuk menghapus hukum yang ada
bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Nah, jadi begini. Dulu Bapak Ibu, orang Arab itu sebelum Islam itu menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Dulu itu berlaku umum dulu. Saya punya anak angkat, saya tidak punya anak misalnya, lalu saya adopsi anak laki-laki. Sejak lahir, anak ini saya angkat jadi anak saya. Nah, setelah dia dewasa, menikah anak ini, anak angkat saya ini. Qadarullah setelah dia menikah, beberapa lama menikah, mati dia, anak angkat saya ini mati. Saya pun, istri saya mati pula. Maka saya haram menikah dengan mantan istri anak angkat saya. Karena istri anak angkat sama dengan istri anak kandung. Itu hukum sebelum pernikahan Nabi dengan Zainab. Itu hukum berlaku umum. Sebelum Nabi menikah dengan Zainab, begitu. Anak angkat sama dengan anak kandung. Bahkan dia dapat hak nasab, dia dapat hak waris. Nah, setelah ini terjadi pernikahan Nabi dengan Zainab, hukum itu dihapus bahwa anak kandung tidak sama dengan anak angkat. Anak angkat beda dengan anak kandung. Kalau anak kandung, misalnya, saya punya anak laki-laki, anak kandung saya. Lalu dia menikah. Mati dia, anak saya, atau bercerai dengan istrinya. Saya pun tidak punya istri pula, mati pula istri atau bercerai. Saya haram menikah dengan mantan istri anak saya. Karena anak kandung saya. Gitu tuh. Kalau anak kandung, begitu hukumnya, tidak boleh. Ya sama juga dengan bapak kandung. Anak saya, ya toh, dia tidak punya istri, meninggal. Saya menikah dengan janda muda misalnya. Ya toh, seusia dengan anak saya, istri muda saya itu. Mati saya, anak saya tidak boleh menikah dengan istri saya ini. Kata ibu dia. Ya toh. Jadi kalau istri bapak, istri anak, atau ibu istri, atau anak istri, tidak boleh menikah. Ya saya misalnya gini, menikah dengan janda. Ya toh, janda punya anak perempuan dari suami yang sebelumnya. Lalu saya menikah dengan janda ini. Lalu saya bergaul dengan dia. Saya bercerai. Maka anaknya haram saya menikah dengan dia. Karena anak saya. Gitu toh. Kecuali kalau belum saya gauli ibunya. Misal saya menikah. Pagi ini saya menikah dengan ibunya. Habis menikah. Nampak anaknya lalu dia, Bu. Tak tahu ambonya punya anak gadi tu kan. Rancak anak aku ibu. Ambo cari ni isteri ku langsung. Ya kan, tu ambo nikah ambo anaknya. Ah tu boleh. Boleh. Boleh buta. Ya tu. Ya boleh, kalau hukum boleh, boleh Pak. Ya kan, kalau perasaan kan tak ada orang. Ani nikahin dua. Tu barang ini tu nikah aja anaknya leh. Kalau hukum boleh karena belum bercampur. Ya, sama juga. Saya menikah. Ibu mertua saya, ibu istri saya, dia muda, cantik. Ya? Lalu saya bercerai dengan istri saya, menikah dengan mertua saya. Tak boleh itu. Haram itu. Itu kaidahnya begitu. Karena kandung sifatnya. Dulu di masa jahiliyah, ibu anak kandung dan anak angkat itu statusnya sama. Kalau kita dilarang menikah dengan mantan istri anak kandung, maka menikah dengan mantan istri anak angkat juga dilarang. Sampai turun ayat ini yang menikahkan Nabi dengan Zainab. Kenapa Nabi dinikahkan dengan Zainab? Sehingga Zainab menjadi istri Nabi. Karena Zainab patuh kepada perintah yang tidak dia sukai. Kan awalnya dia tidak suka menikah dengan Zaid. Tapi karena dia patuh, akhirnya jadi istri Nabi. Andai Zainab menolak dulu perintah Nabi, maka tidak ada alasan Nabi menikah dengan dia. Mungkin Zainab tidak menjadi istri Nabi. Itu buktinya, kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi di situ kebaikan sedang Allah sediakan. Itu kaidah hidup begitu. Sama, Bapak Ibu kalau baca surah An-Nisa ayat 19, ya, An-Nisa 19, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran.
tetaplah bergaul dengan istrimu dengan cara yang baik. Sekalipun istrimu itu menjengkelkanmu. Kata Allah begitu. Boleh jadi kalau kamu membenci istrimu, justru di balik perangai-perangai yang buruk yang kau benci dari dia itu, ada kebaikan yang banyak yang tersembunyi, kata Allah. Ini kata Allah begitu tuh. Boleh jadi istriku membek jengkel awak, Pak. Tiap hari membek jengkel awak siapa? Kata, menjawik tiap sabanta, melawan tiap sabanta, menyerengi tiap sabanta, COD tiap sabanta. Kata, kadang sehari itu 3 kali ke COD paket ibu, Pak. Awak kai istirahat paket mari panjang saya. Paket. Kata, akan jengkel awak tu, Pak. Jengkel tu, Pak, ibu-ibu cucu tu. Belanjo tak pandai magak. Pokoknya keraju ibuku mau jengkel awak saya. Hari-hari cutu saya. Dikeciknya menjawab darui saya. Kata Allah, tetap bergaul dengan istrimu dengan cara yang baik. Jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan dia. Kenapa? Boleh jadi di balik perkara buruk yang ada pada dirinya, di situ kebaikan padamu untukmu. Kan hebat, Pak. Hebat. Kalau ini dipahami semua orang, tidak akan ada orang bercerai ini, Pak. Seburuk apapun istrimu, perilakunya, kata Allah, bertahan. Karena boleh jadi di balik yang kau benci itu ada kebaikan. Sama ibu-ibu juga begitu. Kalau ada apa-apa, aku lah tiap hari lah membuat jengkel ibu saya. Kata, lah nyinyi, lah didik. Kata, penyerengih lo. Ya, bakar rajo ndak lai. Ya, kata, mencari piti ndak amu, bakar rajo ndak amu, makan banyak. Ya, kata, sedatunya menyerengih tiap hari itu kan jengkel buat kau tu. Ndak menyenangkan tu. Kata Allah, tetap bergaul dengan istrimu. Tetap pergauli dia dengan suamimu dengan baik. Layani dia terus. Karena kata Allah, di balik yang kau benci dari dia tu ada kebaikan yang banyak. Itu hebatnya, Ibu. Jadi Ibu, kalau ada apa-apa itu, tahanlah. Tahanlah. Ya, kalau ada apa mati, Ibu mati begitu. Caya Allah kamu. Ya, pilihannya dua begitu je tu. Kalau ada apa tu mati, Ibu mati begitu. Pokoknya ibu bertahan. Karena boleh jadi, kata Allah, di balik yang kau benci dari dia tu ada kebaikan yang banyak. Dan itu pernah ada dalam sejarah. Ya, itu istri Fir'aun. Sehingga diabadikan dalam satu surat, dalam satu ayat. Istri Fir'aun itu. Jadi At-Tahrim 11. Jadi istri Fir'aun itu dapat suami Fir'aun. Tidak ada yang bahagia dapat suami Fir'aun itu, Ibu. Fir'aun suaminya. Seburuk-buruk manusia, sebengis-bengis manusia, sekufur-kufur manusia, bahkan mengaku Tuhan, sadis, bengis. Tapi istri Firaun yakin, ini jalan terbaik. Maka setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Dan betul Bapak Ibu, ketika istri Firaun meninggal dunia, dialah wanita pertama yang dipertontonkan surga kepadanya. Sehingga istri Fir'aun itu ya ketika nyawanya dicabut tidak merasakan sakit mati sedikit pun. Kenapa? Karena keindahan surga yang dilihatnya itu menghilangkan sakit matinya. Kenapa istri Fir'aun mendapatkan kebaikan begitu? Karena dia tetap menerima suaminya walaupun kondisi seperti itu. Fir'aun. Makanya ibu-ibu kalau dapat suami separuh Fir'aun, ibu pertahanlah. Ya. Kalau seperti Fir'aun tidak ada sekarang, Pak, Ibu. Minimal mungkin separuh Fir'aun, atau seperampik Fir'aun. Gitu. Maka Ibu yakin, Allah tidak salah kirim. Kadang-kadang Ibu kan menyasarkan dapat suami mudeku, mengaku mudeku dapat. Ya kan? Walau dulu banyak tidak yoden, kau tidak yoden, mengaku. Tidak, Ibu terima itu yang paling baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu yang baik. Jangan ibu berharap dapat suami seperti suami orang. Tidak. Yang itu yang baik. Gitu. Kadang ibu-ibu kau ada penyakit itu bagai. Berharap dapat suami seperti yang dapat diorang. Gitu. Makanya kadang-kadang ibu-ibu acuk banding-banding kami diorang bagai itu. Tidak boleh itu.
Orang ibu tu contoh tu. Kawaknya sabit langsung Pak. Cali apa tu Cali apa tu caknya. Ya. Nyo tolong isterinya, nyo sapu rumah, nyopel lantai, ya kan? Nyo angkat kain, apa tu cali keceknya kan. Ju hari contoh tu. Kadang kami lah mangkit surga kami. Nyo lah kau laki je buat cepat itu. Ya tu. Itu karena ibu berharap dapat suami segitu tu. Maka ibu bandingkan ibu seperti tidak puas dapat suami seperti kami ini. Padahal kalau ibu dapat yang begitu, belum tentu ibu dapat kebaikan. Justru ibu disediakan kebaikan yang banyak, dek dapat yang cukup. Terima yang contoh tu. Itu. Walaupun fa'in karihtumuhunna, kalaupun ibu benci dia, bertahan. Karena boleh jadi di balik yang kita benci itu, Allah sedang menyediakan kebaikan yang banyak. Itu contohnya isteri Fir'aun. Itu. Paling tidak ibu-ibu kau dapat suami yang menjengkelkan ibu tu, surga ibu lebih tinggi nanti itu. Kerana ujian ibu tinggi tiap hari. Kalau ibu dapat suami saleh, ibu tak ada surganya tinggi, kan ujian ibu tak biasa-biasa saja. Ya tu. Kalau dapat suami yang begitu, ujian ibu tinggi, Allah sengaja kirim dia untuk meninggikan surga ibu. Itu makanya katalah boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu kebaikan. Nah, makanya ibu, pokoknya apapun keraju apa tu, walaupun tak ketuju ibu, tahanlah. Sabar salah ibu. Itu. Paling ibu kurui begonya tu paling tu. Tu mati satu lah ya tu. Aman ya tu. Di balik tu kebaikan. Percaya lah ibu, kamu yakin lah ibu. Ya, Allah sebut begitu. Tetaplah bergaul dengan istrimu dengan baik sekalipun istrimu itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci mereka, tapi di balik kebencianmu kepada mereka itu, perkara yang kau benci dari mereka itu sedang ada kebaikan yang banyak di balik itu. Nah, itu. Makanya apa-apa begitu pula. Nabi Nuh dapat istri durhaka, tapi dia tidak menceraikan istrinya. Nabi Lut dapat istri durhaka, tidak menceraikan istrinya. Itu kaidah namanya. Ada satu keyakinan dalam hidup kita, tidak selalu yang tampak buruk itu buruk. Atau sebaliknya, yang baik itu adalah baik. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, maka yakinilah apapun yang diberikan Allah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, kalau hidup orang seperti ini, Bapak Ibu, tidak ada keluh kesah, tidak ada gelisah, tidak ada mencela. Kenapa? Tidak pernah Allah salah kirim untuk dia. Selalu yang dikirim Allah itu yang terbaik. Ibu tidak punya anak, itu yang terbaik. Belum tentu punya anak itu yang terbaik. Ya itu. Padahal banyak orang ibu punya anak justru celakanya ibu. Ya. Ibu misalnya meninggal suami ibu, ya itulah yang terbaik. Yang punya suami itu yang terbaik. Jangan minta lo seperti rancak po mode ibu tu punya suami ada. Nampak kawan punya suami kan, rancak punya suami tu ibu tu batu. Tu bisa beliau buat tidur kan kamari bisa berdua-dua. Ya. Kecil ibu nak punya suami. Kecil ibu yang punya suami itu malah ancak mode ibu caknya. Ancak cik ibu menjando tu aja. Batu bebas awak je. Kau nyerengi panjang saya kau tak hari ada. Nak betul? Jadi kadang-kadang rancakku di mata orang ibu. Allah yang paling tahu mana yang baik untuk kita. Begitu jangan berharap kita seperti orang. Karena apa yang dipilihkan Allah untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu mana yang terbaik untukmu dan kamu tidak tahu. Begitu. Nah itulah kaidah yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 216. Jadi ibu pulang, pokoknya tahan lah ya. Tahan. Pokoknya apapun perangai apa kau, tahan. Aku yang terbaik. Ya dah. Lagi nak lo kalamo itu, paling pak aku 5 tahun kau nyopai itu. Ya dah. Aku ibu aman kalau itu lah. Gitu memahami hidup tu begitu ibu ya, supaya awak tidak gelisah. Supaya kita tidak berharap seperti yang didapatkan orang, padahal Allah sudah berikan untuk kita yang pas dan terbaik untuk kita. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.